Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la bihil karim. A'udzu billahi minasy alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi al-maut musibah qalu inna lillahi al-maut. Coba sih kembali berlengah kan ibu kembali. Mohon maaf Pak, ibu terkembali berlongok ini. Tahu. Suruhan? Sohibul musibah, anak-anak, para menantu, cucu-cucu hingga cicit almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang kami hormati, Pak Imam, Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, macam mana cara kita menghadapi musibah ini. Saya mengumpamakan misal ada kakak ipar ngasih rumah tidak pulau besarnya, kira-kira seukuran Masjid Agung. Mobil dikasihnya sebuah, waktu untuk usaha dikasihnya lah sawit sekitar 30 hektar. Ini misalnya kakak ipar ini ngasih ke adiknya, sayang. Pas mati lampu gelap, gitu. Tidak tahu siapa dibuka beri dari belakang. Ada yang jita dari belakang rumah. Kita juga bersyukur Bapak Ibu tadi sudah dikasih santapan jasmani, katok Abdul Somad. Kalau kencang katok Abdul Somad, kalau kencang gitu. Sehebat apapun ilmu kita, tidak bisa jadi itu adalah kata-kata malaikat. Kita tidak ada yang tahu dengan kapan kita mati, di mana kita mati. Jangan di mana kita mati. Jangankan iyo ida. Itu kita ngebakso di pasar Purwodadi itu. Kita pesan, Bu, aku lagi makan bakso nih. Ndak dah, Aida kalau ndak dibungkus lah itu. Ida ndak usah lah. Ya sudah kan jelas. Dipesan sudah, ditelepon sudah, ditanya sudah. Sampai ke sini, mana baksonya Pak? Lah tadi kan dikecek tidak ndak. Woi botak pulo. Pak, mikir masuk makan seorang. Allah kata. Daripada ribut, kita biarlah aku beli lagi deh. Nggak usah lah. Gitu.
Lah tidak usah, sakit malah. Tidak ada paramik lanang, oskadon lanang, konidin lanang kalau itu. Itu real, Bu. Cuman yang aneh kalau mati yang banyak jadi hantu, Tino. Sundel bolong Tino. Kuntilanak Tino. Itu tak cerita itu. Allah Akbar. Nasib lanang. Itu luar biasa. Weh Pak Ustadz menghina perempuan, tidak. Kalau ibu-ibu merasa terhina, nah ini kan gambar yang tidak sengaja orang buat. Tidak ada orang nak menghina siapa dan sebagainya, tapi itu tercipta dengan sendirinya. Banyak yang kita di rumahnya tidak pernah sembahyang, tang mati. Natinya ngerjo dan apa. Tahu kita tuh. Ada orang tempat kita musyawarah kalau ada dia aman ya Rasul. Nah lah ninggal puluh ado. Tapi ada orang ngomong alhamdulillah kalau lah tenang sawit. Tapi ada orang ngomong alhamdulillah kalau lah tenang sawit. Diam. Kata maut itu artinya diam. Maksudnya ruh yang lepas dari badan itu diam lagi. Bergerak tidak baca, apa tidak baca, itu kata maut itu. Yang kedua, arti kata maut itu berpisah. Berpisah ruh dengan jasad. Berpisah bapak dengan ibu, berpisah ibu dengan bapak, orang tua dengan anak, anak dengan bapak, anak dengan ibu, anak dengan cucung piut, berpisah. Berpisah pula dengan dunia ini. Berpisah pula dengan dunia ini. Itu al-maut. Sama tuh. Orang nunjuk ke sini. Apa jahidah ada lagi? Nah. Maka badannya bukan kita. Agak tasawuf dikit kajian kita. Bukan kita. Agak tasawuf dikit kajian kita. Dia masih talqin kan? Dia masih talqin kan? Rasuli, malaikat. Betul, tidak usah talqin, Pak Ustaz. Talqin itu doa, boleh. Tapi yang ingin saya sampaikan, talqin itu bukan cuma dikubur. Talqin itu lagi hidup nih. Lah katanya kubur, ini nak kubur. Ini nak kubur. Diajarkan di bawah itu Allah. Itu. Nah, jadi badan ini bukan sesungguhnya kita. Sesungguhnya kita ini ruh kita. Karena badan ini berubah-ubah. Se-SD dulu. Allah tidak ingat lagi. Orang ingat ke gitu. Aku sianu la ilaha illallah. Katanya. Lalamunya tidak ketemu. Dulu ketemu cak tuanya. Begitulah bercucung makin muda. Kita tengok. Ngapa model ini? Nah kata kita. Sianu la ilaha illallah. Rupanya kawan se-SD. Ngapa berubah-ubah kita nih? Tapi ruh tidak ada. Ini bukan badan. Badan ini cuma tempatnya baik. Sarangnya. Itu. Ruh di mana Pak Ustadz? Nah, kalau yang mulai ini Allah kasih jawab. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Ya, ruh itu urusan Allah. Tidak usah tanya-tanya. Itu. Jadi yang mati itu apa? Yang mati itu komponen ketiga. Ini badan, di dalam badan ruh. Di dalam badan ruh ada lagi namanya nafs, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu jiwa. Itu. Itu jiwa. Itu. Tidur insya Allah tidak banyak rangai. Ngapa? Karena sedang mati. Secerewet-cerewet bini kita kalau sedang tidur tidak akan berbunyi. Gitu. Besok pagi jam 6:30 kita bangun, diolah bangun dari jam 6, mulai merepetnya. Lah jam 6:30 ya karena ngaki-ngaki lagi ini melas
yang tidak begetak lah anak lah patar sekolah makan tinggal nyuap tuh nah mana aku galau matai aku kelak oh kata kita lah balik caknya ruhnya nih jiwanya tuh. Jadi orang yang sedang mati itu jiwanya digenggam oleh Allah. Pas bangun dibalikkan lagi. Jadi itu orang yang sedang tidur. Itu. Kalau mati tidak Allah balikkan lagi. Jadi yang mati itu jiwa kita. Itu. Yang merusak nih bukan badan, bukan ruh. Innan nafs la ammar bisu. Yang merusak kita tuh jiwa tuh. Ngapa? Karena jiwa tuh yang bawaannya tuh buruk. Kecuali kita arahkan kepada Allah. Tiap Jumat, celengan Jumat itu lewat kan? Lewat. Tidak pernah diisi. Tapi begitu ada organ tunggal, itu saya kata, kemloam nyawer. Itu jiwa, itu tuh. Lah tahu kan? Biduan tuh bini orang. Atau siapa? Nah ini kan. Belum tentu itu bisa masukkan kita ke surga. Tapi kalau yang celengan ini kan asli dimasukkan kita ke surga. Tapi kalau yang celengan ini kan asli dipakai untuk bangun masjid, pakai untuk bangun masjid. Jam tidur tinggal 14 jam lagi tuh. Kalau 10 jam 14 kurang 14 jam lagi tuh. Kalau 10 jam 14 kurang. Kalau kita rajin sholat pasti masuk surga tentang itu. Nah inilah begitu nah inilah begitu sebulan aku ngap lama ditunggu tidak bangun orang cuil mati nih baik nasib gayangnya kata kita kan oh itu tuh ada kata kita kan oh itu tuh ada mati itu disebut ngapunya tenda ini nih kita nih rajiun bukan sekedar mati. Macam mana caranya Pak Ustaz? Balik lagi kita ke ayat tentang rajiun itu. Iya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, irji pemilik jiwa yang tenang, irji hidup nih kita bisa. Apa tugas kita? Satu sebagai khalifah, yang kedua ibadah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita kali pemimpin diri kita sendiri. Tino lanang bujang gadis memimpin diri sendiri. Istri memimpin anak-anak dan harta suami. Suami memimpin istri dan anak-anaknya. Ada tingkat desa, ada tingkat camat, bupati, gubernur, presiden, pemimpin. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada Allah ciptakan jin dan manusia kecuali ketuanya untuk beribadah. Nah, kita tidak kerja. Tidak ada di alam Al-Quran. Satu. Yang kedua, begitu Allah titip ruh itu, Allah sudah manatkan dengan malaikat. Summa yursalu malaku fayanfu fi ruh wa yumaru bi arba'in kalimat. Kau turun malaikat, tiupkan ruh ke dalam perutnya itu untuk calon manusia nih. Jangan lupa catat 4 kalimat. Rizkihi ajalihi amali sakiun au sa'idun. Bahasa dusunnya jodoh maut balak rezeki. Apa yang tidak kita bingung di atas muka bumi? Jodoh lah ditetapkan Allah. Balak tidak pacak kita ngelakkannya. Itu. Kemudian rezeki, dari mana kita tahu berapa rezeki kita? Ada orang nanam karet tidak bergetah, Pak. Ada orang nanam sawit tidak berbuah. Ngumbut tu lah kita tuh. Ada orang yang berwarung tutup warungnya ngapo, ngebon tu lah. Begitu berduitnya lanjut ke warung lain. Ada. Karena jalan rezeki kita tidak dari situ dan pasti kita dijamin rezeki untuk hal-hal yang demikian kita tidak tahu. Maut juga seperti itu. Jadi apa yang kita takutkan di muka bumi Allah tidak ada. Cuman setan ini dia tidak pakai pilkada. Tugasnya kan ngajak kita tuh lah sesat.
Nah itulah muncul hati kita tidak tenang karena galak nengok orang. Cokulo si unu lihat ku kerja bang. Tapi umak kleu umak bupati ya. Nggak ngapo kita ngurus rumah orang. Itu. Ada rumah orang besar kita yang rengam. Macam mana nyapunya rumah sebesar itu? Lah kan bukan kita yang nyapu. Nggak ngapo kita pening. Ada rumah orang sempitnya yang supak itu. Apa pacak bernapas rumah sempitnya? Mau tidak pacak bernapas mati kalau itu. Itu kan jiwa-jiwa yang kotor tuh tadi. Nggak usah. Ada orang pakai tas branded. Bahasa pacuannya branded. Mulai dia tuh. Mana pula beli itu paling KW. Naknyo KW, naknyo asli kan di bahu orang. Ada orang kayo pakai emas. Berako beranci, ini imitasi katanya. Ai jadi laci merendah tuh. Tidak serius ini imitasi. Ai tidak belum mungkin orang kaya pakai imitasi. Gitu tuh. Tidak percaya orang. Orang miskin pakai emas asli. Jangan galak pakai imitasi. Kelak dikira orang asli. Asli ini. Uwe kusep mukoprai. Nah. Ini kita. Di leher orang biarlah. Gitu tuh. Tidak ada urusannya dengan kita. Ngapa itu? Kapan jiwa kita nak tenang? Anak orang lulus P3K, mamitanyo. Anak orang lulus tes, 300. Naknya 500 miliar. Kalau bukan duit gitu, apa urusan gitu? Kucak pula naik neraka. Biarlah orang masuk neraka. Gitu apa urusan gitu? Kucak pula naik neraka. Biarlah orang masuk neraka. Orang satu bisa jadi orang satu bisa jadi ini itulah 40 Jumat tuh samu dengan itulah 40 Jumat tuh samu dengan ngaponya miskin kini sampai waktunya kita akan mati. Nah mati ini istilah kita ketidakberdayaan, tidak keberadaannya di dunia, tapi masuk ke alam lain, namanya alam barzah. Alam barzah ini dunia lah lepas, akhirat belum sampai. Macam mana kondisinya di situ? Raudatim min riyadil jinan atau hufratam min hufarin niran. Ada azab kubur Pak Ustadz? Kata Nabi ada. Dari mana kita tahu? Rasul tuh menyampaikan doa. Dan doa ini dibaca saat tahiyat. Innaka hamidum majid saat tahiyat. Innaka hamidum majid. Biasanya tidak ditutup dulu. Tapi kalau tidak apa doanya tutup. Saraku tidak bingung. Wa amaluhu. Wa amaluhu. Keluarganya, hartonya, dan amalnya. Yang dua balik. Sesayang-sayang bini nelungkup di situ. Baliklah kata orang sabar. Ya, kena balik. Jadilah sabar. Jadilah sabar. Tinggalkannya seorang paling 5 menit balik dewe. Kalau Tino yo bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Tidak lagi lillahi ta'ala. Ngapa datang nih gue hari lalu amplop. Ini misalnya makanya saya sering ngecek, saya maafnya. Dak yang terpikir saya amplop tuh. Yang saya pikir itu isinya tuh. Jangan karena tuang. Orang kurban tuh jangan terpaksa. Ko bijayo, ko sawit daw. Maro ba kurban. Maro, maknya kedau na ya, he?
2 juta mutas. Nah, dia kuang becak uwe yang yo. Masih no, sih tukum nuku deh. Lak korting dah dengan nata. 2 juta 4 bulan 6 jam. 2 juta ngotan nah. Yang model itu Allah alam bisawab itu. Ini kondisi kita. Jadi amal kita tuh apa tercatat apa tidak kita tidak tahu. Puasa galau kita kemarin. Di mana menepeknya pahala puasa tuh? Di betis. Nah, terawih galau kita. Di mana pahala terawih? Tidak tahu kita. Ngaji juga walau serain doain. Di mana? Apa di lubang yung? Tidak ada. Makanya kalau kita masih hidup ini tidak tahu siapa yang baik, siapa yang buruk amalnya. Kalau kelakuan kita pacak nengoknya. Nah maka itu Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Allah jadikan hidup amala. Itu. Allah jadikan hidup dan cuma ngasih minum anjing. Dan cuma ngasih minum anjing. Ado yang kawan itu. Ngapo Ci? Tolong antar anak Ci ini ke masjid. Suruh Ustadz di masjid itu meruqyah katanya. Bolon dia. Diantar ke kawan ke masjid. Ketemu Ustadz. Ngapo kan Ustadz? Ngapo kawan kau pucat? Itulah Ustadz, emaknya minta antar ke sini, minta tolong di ruqyah. Nyo ngapo? Nyo naksir anak wak simpang tuh nah Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Selera kau tinggi pula kata Ustaz. Dak usah di ruqyah kata Ustaz tuh. Ngapo? Ya menjadi serius tidak pacak. Benar baik Ustaz kan. Lah iya kan. Kata yang nganang-ngantap tuh. Tidak usah kode-kode. Amun enggak macam mana Pak Ustaz? Caranya mudah. Kau sholat di masjid ini 40 hari 40 malam, dak usah sampai sanggup dak 40 hari 40 malam. Ya sanggup Pak Ustaz. Selesai sholat wajib kau selesai sholat sunat. Selesai sholat sunat kau berdoa. Selesai ke doa kau ngaji. Pas berdoa kau bayangkan wajah Tino tuh. Itu. 40 hari 40 bulan tahan katanya. Nah kau baliklah ngomong ke kawannya. Yang ini biar aja di sini. Mulai aja kan. Lah begitu 3 minggu datang kawannya tuh. Cuman ada bayang-bayang. Tidak ada. Kau tuh dikerjoi Ustadz tuh. Kau tidak galak ke masjid. Itu. Kerja tengok aku tidak ada ngecek itu. Jadilah baliklah. Nangis lanang tuh. Datang Ustadz ngapo? Serius gawainya Pak Ustadz. Serius kata Ustadz. Tapi kalau kau tidak percaya baliklah. Inilah 3 minggu nih. Lah 21 hari tinggal setengah lagi. Apa jaminan Pak Ustadz? Bapak Tino tuh melamar kau kelak. Tambah semangat kawan. Lah begitu 4 minggu bertanya Bapak Tino, siapa anak ini rajin yang semayang. Tetangga kita sini lah katanya. Bolehlah anak ini, iyalah dan itu. Susu di bejo tempat aku kata Bapak. Coba ditanya, Wak. Ditanya. Cuilnya. Nek, ngawak. Nyo lagi zikir Allah 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 Allah. Ndak kerja di tempat Wak. Maaf Wak, aku lagi ibadah Allah Allah Allah. Pecahnya ndak itu. Ada yang aneh Pak Ustadz itu. Apa? Sejak anak ini semayang di masjid, kuat bapak tuh ngomong kan, maknya dengarnya dari belakang tuh, terkejut maknya lepas gigi palsu. Tidak percaya, kan? Lanang tuh juga terkejut itu. Apa kata lanang tuh ditatapnya Wak tuh? Pokoknya maaf Wak, aku tidak hendak nikah dengan anak Wak. Itu diam orang. Apa maksud lanang ini? 40 hari 40 malam rencana nak nikah ngomong itu. Ya sudah, rencana kalau ada danu kata mohon maaf, akulah sudah mengutarakan.
Iyalah, balik Ustaz tuh. Caknya tidak Pak Ustaz. Nah itu di luar kuasaku tuh. Bapak tuh pergi, anak nanti bangkit, meluk Ustaz tuh. Nangisnya sujud Pak Ustaz. Ngapa kata Ustaznya? Terima kasih Ustaz, kaulah mengajarkan keikhlasan. Tidak ikhlas baik, sebegitu sejuk hati aku nih katanya. Apalagi kalau ikhlas. Tidak adanya ikhlas tuh. Dia ingin ambil ke Tino itu. Terbukti nih kan. Bapak Tino ini kan cerita. Nah itu kira-kira model itu. Nah ini yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Nah model itu kita nak maksudkan diri. Itu berat Pak. Amal 40. Nah cobalah sholat itu 40 hari. Pikiran hati kita. Kehidupan kita. Yang baik. Nah itu kita gini. Pak Sianu balik dari umrah tidak juga ada perubahan. Lah macam mana pula perubahan? Apa kita nak jadi muti balik dari umrah? Tidak dong. Jadi macam mana kita yang tahu perasaan kita sendiri. Almarhum ini kalau nyopacak nyenjerit di bawah tuh. Buka surat Sajadah ayat 12. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'masul inna mukinun. Wayawiyo tutung baya ya. Kamilah nengok ya Allah, kamilah dengar. Farji'na, balikkan lagi aku ke hidup. Sebentar aja. Nak ngapo kata Tuhan, nak mal solihan, nak beramal soleh. Ngapo? Inna mukinun, baru aku yakin gini. Orang yang sudah mati, Pak, minta, ini ayat ini. Minta hidup lagi sebentar deh, nak beramal soleh. Kalau nyopacak meki kepada 5 anak 5 menantu nih, ngapo semayanglah kamu, ibadahlah kamu, ngapo kami di bawah nih pacak nengok hasilnya, cuma ndak pacak lagi ngerjokannya, ndak pacak lagi nyosolat, ndak pacak lagi puasa, tapi hasilnya kamu di pucuk tuh pacak ngerjokannya, tapi belum pacak nengok hasilnya. Itulah makanya kita malas ibadah nih. Pagi, petang, sore, malam, semayang, masih model-model inilah perasaan kita. Tidak ada perubahannya. Karena tidak pacak kita nengok hasilnya. Tidak cak kita berusaha. Nanam karet, lah 7 tahun lah pacak kita nyadap. Nanam sawit, 4 tahun lah buah pasir. Lah 7 tahun buah koral dia. Tentu. Nah ini. Tapi kalau ibadah model-model paso, lah dari kecil kita di paso. Ngaji, main pecut dulu. Kalau tidak pacak ngaji, kini baik yang tidak boleh main pecut ini. Kondisi dulu. Apa hasilnya? Sama baik yang tidak pacak ngaji. Itu. Tapi apakah itu akan sama di dalam kubur? Tidaklah. Allah maha bijaksana untuk itu. Nah, apa yang diharapkan oleh orang tua kita ini? Pertama, doa dari anak-anaknya. Itu. Kami di sini nih Pak Ustadz, maju makan modelnya. Boleh Pak Ustadz. As'ad bin Ubadah pernah ngadap Rasul. Ya Rasulullah, Umi makan. Rasul, mak aku mati. Innalillah kata Rasul. Apa tasaddaqu anha ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah untuk mak aku atas apa tasaddaq ya Rasul? Bersedekahlah kau. Ayo sedekah Abdul ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling? Sakil mak, ngasih minum. Ya orang sudah tahlilan di rumah kita, yasinan di rumah kita, wajar baik kita kasih air minum. Dikasih air minum itu apa? Yang kira-kira tidak bermahal nian, tidak memberatkan itu. Nah, kalau anak, kalau cucung piutnya bersedekah makan sebelum kita acara disampaikan pimpin doa yasin tahlil untuk almarhum Ajir Nudin. Kelak selesai doa jangan dulu balik, ada makan disinasihatkan. Kalau ada pahala faidah dari makan minum itu berkenan Allah sampaikan kepada almarhum. Apa yang susah? Orang sedekah itu. Yang tidak boleh itu bikin makanan tuh buat utang baru. Dulu orang ngecek nyudah itu pakai kambing. Itu. Tidak ada hadis ketentuan itu tuh. Itu. Mepacak motong kambing silakan. Aman tidak? Ya ayam. Tidak terbeli ikan. Tidak terbeli ya nangko. Tidak ada orang banyak pesta kates. Tidak ada kates turun ke bawah nih. Banyak genjer di bawah tuh. Tumiskan genjer tuh. Itu tuh. Tidak mungkin imam ngecek. Melah balik kita. Siapa mau makan genjer nih? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah itu. Artinya
Selagi itu tidak memberatkan, ya, cuman yang model ini nih banyak yang menantang makan di rumah orang meninggal tuh haram itu. Amenda tuh kita bedah tidak cukup waktu kita membedah karena hadis nih banyak yang tidak boleh itu memberatkan. Kalau keluarga yang ditinggalkan tidak memberatkan itu, nah itulah doa. Masuk orang 200 lebih kita di sini berdoa tidak ada yang diijabah oleh Allah satu. Nah, kalau yang doa model ini nih 7 hari, 40. Kelang-kelang itu, nah itulah tugas anak yang 10 nih. Anak 5, menantu 5. Itu. Sebab dalilnya jelas, iza matal insan in qata amal dunia illa min thalas, sadaqatin jariyah, au ilmun yantafa, au waladin sholih wa yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Yang kedua yang ditunggukannya adalah kapan kiamatnya sampai. Ngapa? Kalau nyo senang di dalam kubur, nyo minta kiamat sampai, kelak dia lebih senang lagi di kalau saroni berakhir, kelak di situ memperoleh keadilan. Itu. Yang ketiga yang ditunggunya laporan malaikat. Malaikat melapor, aku tinggalkan anak kau tadi berangkat sholat subuh. Aku sampai nyo berangkat sholat subuh. Aku balik tadi, nyo berangkat sholat asar. Sampai hari Kamis, aku sampai tadi, nyo bersaur nak puasa Kamis. Aku tinggalkan, siap nak berbuka puasa Kamis. Aku tinggalkan, anak kamu sedang nak ke masjid. Aku sampai, dia lagi membaca Yasin. Itu kira-kira. Tobo-tobo inilah yang tahu. Aku dapat istilahnya baik. Aku dapat istilahnya baik. Aku sampai nak ke Bengkulu bawa duit itu bekalnya. Itu. Amu tidak ada duit dan sebagai cak pula. Cari caci. Nah, nak mati bawa bekal. Watazawadu fa in haruz dari takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Macam mana takwa ini? Itu tadi. Tidak usah banyak nyam kerjokan yang bisa dikerjokan. Itu. Sholat itu, selagi kita merasakan kewajiban, berat itulah. Selesai sholat, lepas utang dah. Lah, rupanya utang piutang sholat ini. Mana tidak berat kita model itu tuh. Begitu orang azan long bisa pi maghrib kacang caknya beratnya itu tuh. Padahal untuk apa sholat? Untuk kita tulah. Sementara yang lainnya tidak usah kita pikirkan. Buka surat Tuhan 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bisolah. Suruhlah keluarga kamu sholat. Wastabir alaiha. Kerjakan dengan sabar. Gitu. Ngapo? La nas'al karzuk. Tidak usah kamu mikir urusan rezeki, kata Allah. Nahnu narzukuka. Kami yang ngatur rezeki itu. Wal akibatul lil muttaqin. Alangkah eloknya kalau kamu bertakwa. Ini kondisi yang ada. Jadi rezeki kita itu bukan cuma semata-mata duit. Kalau kita rajin kerja, pasti kayo, ada warung yang buka 24 jam. Model-model itulah sepanjang tahun. Ada tambal ban yang buka 24 jam. Model-model itulah. Tapi rezeki itu bukan karena usaha kita, tapi karena ridho Allah. Jadi kalau kita miskin, nak nikah dengan orang kaya, mengharapkan jadi usaha, sudah diukur rezeki kita. Orang kaya nak nikah dengan orang miskin, jangan cemas. Tidak akan berkurang kekayaan kita. Tidak ada masalah. Nah yang ngeri ini, nikah sama-sama berumah tangga tidak sholat. Tidak akan berkah rumah tangganya. Wallahi demi Allah, tidak akan berkah. Bini tidak sholat, suami tidak sholat. Apa yang kita harapkan dari hal demikian? Nah maka itu sholat. Nyungga pun nak selalu sholat. Awalu yuhasabu min abdi fiyamil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisaplah sholat. Idza sholahat sholat so'ir amali wa iza fasada saim. Baik sholat yang lain diterima, rusak sholat yang lain diterima. Ada hadis, saya tidak tahu kualitas hadisnya itu. Mungkin sekedar kisah untuk supaya memotivasi kita ibadah. Orang meninggal
berubah jadi babi. Nah, datang anak tuh, ya Rasulullah, bapak aku mati, aku tidak tahu cara mengerjakan. Umar, Abu Bakar, pergi kamu duluan. Pergi Umar. Begitu Umar tengok, ini babi. Nah, sapu berjukan mange ini. Bahasa Inggrisnya mange. Begitu ngomong, jemput lagi Rasul. Datang Rasul, didoakan. Ya Allah, rubah Fulan bin Fulan jadi manusia. Singkat cerita, berubah jadi manusia. Dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikubur. Nak masuk kubur itu, berubah lagi jadi babi. Apa kata Rasul? Inilah bentuk orang yang tidak sholat. Ada tidak orang sekarang mati jadi babi? Tidak ada. Tapi buka surat Az-Zalzalah. Yauma izi yasdurun nasu astatan liyurau a'malhum. Nanti kamu bangkit dari kubur hari kiamat. Mukoni sesuai amal masing-masing. Ada mukonyo laksana bulan purnama. Ngapu rajin ibadah, beramal soleh. Masjid di Indonesia ini bukan 1 juta masjid lagi lah, 1 miliar masjid. Di agama makmur saya tengok jarak 300, jarak 200. Jarang yang masjidnya jarak 1 kilo. Saking kedekat-dekatnya tuh. Masjid yang di sini ini, sebelum rumah sakit ini, masjid itu kan, Simpang 3 lurus, itu kan tidak jauh dari Masjid Agung. Pas di tebing itu ada lagi Masjid Al-Jihad. Ada lagi. Turun dari Al-Jihad, naik dikit ke kiri, ada lagi masjid. Dekat nian. Jalanlah aspal galau. Aku nak ke masjid bermotor kecil orang pandir. Biarlah, orang kecil pandir. Motor-motor kita, minyak-minyak kita. Tidak ada urusan dengan orang itu. Berjalan jauh itu. Bermotor kita. Boleh. Tidak ada lagi alasan. Boleh. Tidak ada lagi alasan untuk tidak ke masjid. Ada yang mukanya, muka beru. Ngapu, tamak. Sawit ada. Emas ada. Rumah lah permanen. Maju minta PHK. Duit? PKH tu. PHK. Woi, cuci gas jatah kamu. Woi, cuci gas jatah kamu. Woi, cuci gas jatah kamu. Berapa antar kita pakai? Berapa antar kita pakai? Seperti Ari dengan benteng. Karena dapat laporan di masyarakat, belum saya hapus tuh. Bergitong botol minuman kalau pesta malam di utara ini. Allahu Akbar. Tutuplah pesta malam. Alangkah pandirnya. Aku pikir anak muda. Rupanya dilaporkan. Tidak Pak Ustadz. Yang minum tuh umur 50-an tahun ke atas. Allah. Terlambat nakal berarti. Umur 50 tahun ke atas. Lebih cucung untuk orang dusun tuh. Iya. Ini kondisi di dusun dewe. Aman tak pergi ke Pantai Panjang. Tak ada tempatnya. Ini nih tidak ada. Harganya 5.000, 50.000, 70.000. Nah namanya berduit. Nah kalau di dusun dewe minum itu lah malu lah. Depan stop. Eda kece. Eka kam dia aja. Tuan madak tu cerita kamu viral. Kondisi. Di pesta malam selesai dia. Itu satu. Yang kedua, beronoron biduan cokutah nekon. Aduh. Apa kerja? Allahu Akbar. Ini kondisi di dusun kita sekarang ini. Ada yang palanya jadi kaki, kaki jadi pala. Jadi kaki, kaki jadi pala. Ada yang mukanya babi. Ngapo tidak sholat. Ada yang mukanya keledai. Ngapo galak doli imam. Iya, imam ni ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Kita kira di bawah, rupanya masih di atas. Allahu liman hamidah. Kita lah tegaknya masih bungkuk lah. Ini tunggu dah haliman hamidah itu. Jadi Allahu Akbar. Kita lah tegak, ya masih. Ya, lu bangun gitu tuh. Maka tunggu barnya baru kita bergerak. Itu kelak kita dinilai mendahulukan imam itu. Tidak boleh untuk yang demikian. Ada yang bertempelan kertas galau di mukanya. Ngapa? Tim sukses tidak cair. Gambar calon galau. Jadi itu apa yang bisa kita perbuat sekarang ini. Kalau umur lah tua. Saya dapat ilmu dari kawan. Kalau kita pegawai, pejabat. 4 kali kita tersingkir. Pertama umur 8 sampai 65.
Umur 68 kalau pensiun tidak usah banyak cerita. Ngapa GGG datang ke kantor tuh 10 tahun yang akan datang. Kita ngomong, aku pernah jadi kepala dinas ini. Orangnya siapa? Tidak ada orang kenal 10 tahun. Awak berapa tahun? Baru 5 tahun. Awak 7 tahun. Ketemu. Tidak usah. Kita tersingkir itu. Umur 65 sampai 75. Tersingkir peti. Woi, ulang tahun. Gis. Najak dia awak cigai. Dah cigai nampaknya dasar abang. Tersingkir di pergaulan. Jam. Anak Tino nyo nak nikah dengan lanang lain. Anak nanangnya nikah dengan Tino lain. Nyo nak ngurus keluarganya. Tidak pacaknya nyo ngurus mak-maknya. Maka kita harus siap, tegar. Itu. Dan orang tua kalau tidak ngikut anak mati gitu. Selesai gitu. Tidak ada lagi gerot kita, mampu kita, kuasa kita sebatas-batas itulah. Nah, upayakan kalau lu sholat, sholatlah. Tidak usah perlu kau wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Jadilah kita panjang-panjang umur tapi taat ibadah. Nah, kalau urut mikir cucu atau stamang lagu abai, gua basidi. Kenapa? Kenapa? Lah cukuplah disekolahkan. Umur 20 nikah itulah dewasa. Amun masih juga nak beribut tidak dewasa, diaturlah. Cerai-cerai lah kamu situ. Kenapa? Kita lah sudah. Peset-peset yang penting kamu kayo. Menanggung-menanggung yang penting kamu. Saru-saru yang penting kamu jayo. Itu untuk orang tua ke anak. Anak tidak ada mikir gitu. Jadilah baik-baik yang saru. Kita jangan. Itu. Nah itu anak-anak prinsipnya. Itu. Hak kita insya Allah hak anak. Gebun gede gede ukur marah lah garap itu. Tidak punya kita lagi bisa sertifikat wah. Casiko baik anak lah kunigin mak tuan sertifikat dah. Atas nama apa? Atas namaku. Doba barang bisnis juga. Nah, itu hak orang tua. Ini tak juta. Ini. Gado kaki-kaki ya benar kan? Ada kayak kaki. Ngomong kan kita 500 emaknya sejuta. Ijai magi atas motor juta. Lal motor ada aku lah ya juta. No. Itu magi karang beragam. Oh ya, ba. Casi beragam dong cata cile. Lah keme minta cing kumu terus, kumu minta cing. Coba aku kinjam kela. Motos bae. Ayak si magi ada ngen kumu melek kira-kira bang. Kena aina. Tiap minggu tiap kun melalui lapen selan, lapen kan, lapen lagi tuak kumu. Tuak. Anak setiap minggu. Semula no. Tak usah no memang keme mak lapen. Tiap minggu magi. Tak usah taci keme ada. Taci kumu kai. Ya tugas amun debulan debat baik anak soleh anak tu. Kadang-kadang telepon tu kajak pau keme menyo keme indau. Amun indapnya kumu. Mak lau. Ada kondisi diang baik. Rupanya lembok sawi samu. Amun si bitua ciga silak de kamar dengan perempuan. Do tu pasti dia. Gaya mana nak muka gaya lawi belakang. Lah ciga de kamar. Nak lihat dah. Nah itu di lembak juga model itu tidak lagi nya sekamar kalau lah tua tu. Lah ngapo dan sebagainya. Ngumak. Nah ini kita tidak tahu dah. Nah ini orang tua saya tidak tahu ngapo model itu. Nah saya juga begitu balik ke Sarawak juga mertua juga itu ngomong ngapo mah ini nanti ke dalam. Iya nih tidak dia tuh. Nah ini kita. Jadi untuk itu persiapkan anak tu jahat tidaknya ada urusannya dengan urusannya masing. Nak menyiapkan anak bininya juga. Nah tugas kita menyiapkan diri kita itu. Kalau pacak jangan lagi sembahyang isya subuh lohor asal maghrib isya subuh lohor asal maghrib. Bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Sunat sebelum zuhur itu yang muakadnya 4 rakaat. 2 rakaat salam baru zuhur. Itu yang kuat sebelumnya. Yang kedua sebelum subuh. Itulah yang kuat sebelum. Sebelum asar itu tidak kuat hadisnya.
Sebelum Isya itu tidak kuat. Tapi kalau nak kerjakan, kerjakan. Maksud saya 2 rakaat, 4 rakaat itu tidak dikerjakan. Padahal itu kuat hadisnya, muakkad hukumnya. Jadi 6 rakaat sebelum, 6 rakaat sesudah. Apa yang 6 rakaat sesudah? 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jangan lagi ditinggalkan. Adik galau. Padahal 2 rakaat sudah isya itu muakkad hukumnya. Tambah-tambahan. Baca tahajud syukur. Tidak pula nak di rumah tahajud. Orang lah ngaji. Jam 5 orang ngebang lewat kurang 10. Jam setengah 5 lah ngaji. Kita lah terbangun. Pergi ke masjid. Sampai ke masjid. Tengok. Masih 15 menit lagi. Tahiyatul tahajud pak. Di situ. Dapat 4 rakaat syukur. Dapat 2 rakaat jadilah. Itu. Ya witirnya Pak Ustaz tutup witirnya dengan 1 rakaat. Kalau saya setiap sudah isya pasti witir pak. Tidak usah witir lagi. Maksud saya kita inilah tua. Wah. Tidak ada bekal yang lainnya. Iyo kalau anak nak doakan. Kalau anak tidak nak doakan, kita alo bekal. Anak doakan tambahan bagi kita. Bapak ibu lah 1,5 jam tuh. Lah macet ini tadi. Kalau 63 tahun itu luar biasa itu tuh, umurnya. Nah kita belum tentu sampai ke situ. Kalau urusan kepada Allah gampang. Ngapo? Kalau kita minta ampun, Allah akan ampuni. Yang segoni urusan sesama manusia. Biarlah orang ngecek kita tidak usah ngecek orang. Itu. Sebab urusan kita ini kata Allah, min qaumin asaikan. Jangan satu kaum menjelekkan kaum yang lain. Jadi yang dijelekkan itu lebih baik. Kita kadang-kadang nyangkau baik, tahu-tahu buruk. Kita kadang-kadang nyangkau buruk, tahu-tahu baik. Nah itu, saya pikir demikian. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.